ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا صاح Singguri. وسلم مقادير يا صاح لا تقدر وسلم للمقادير كي تحمد وتجار وكن راضي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat berapa? Sekarang ayat berapa? 28. Rabbana waj'alna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa tingasi insan bilang nyebut asma Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merasa sing dalam dunia dan akhirat, ar-rahim yang merasa sing dalam akhirat dan Nawina alam lahu salihun ila alam Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali bidayhi wa sahbihi wa ashabihi Tafsir alim Bismillahirrahmanirrahim. بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana duh pengiran kula. Rabbana duh pengiran kula waj'al lan mugi dadekake panjenengan la ing kula muslimaini klebet ingkang tunduk laka datang panjenengan wa min dzurriyyati lan mugi ndadosake panjenengan saking anak turun kula wa min dzurriyyatina lan mungkin dadekake panjenengan saking anak turun kula umatan ing dados umat muslimatan kang tunduk laka ing panjenengan wa arina lan mugi paring sumarep panjenengan
عبدهم naik سعادة datang kaulah من زارهم بالصدق وانذار إليهم معتني كل sehingga naik biro-biro ibadah kula ألا يلا بنظرة من عين الرحيمة Watu alaina watu lan mugi-mugi paring tobat panjenengan alaina dumateng kula innaka astuhune panjenengan anda utawi panjenengan iku at-tawwabu zat kang akeh paring tobati rahimi tur kang akeh welase Mbak anu sapa jenenge kon marani Mbak Nelly kon marani Mbak Nelly sih Rabbana duh pangeran kula wa ba'as mugi ngutus panjenengan fihi ing dalem dzurriyyat dina rasulan ing utusan minhum sangking dzurriyyatina yatlu kang wacae rasul alaihim ing atase dzurriyyatina ayat 3 ing pira-pira ayat panjenengan wa yu'allimu lan mulang sapa rasul humu ing dzurriyyatina alkitab ing kitab wal hikmata lan hikmah wa yuzaki lan bersihake rasul him ing dzurriyyatina inna kastuhune panjenengan anda utawi panjenengan al-azizu zat kang menang al-hakimu tur kang bijaksana. Aduh kan ana sisik. Wah, tegus turu iki. Bismillahirrahmanirrahim. Iki sing bangun wa idh yarfa'u Ibrahim. Nabi Ibrahim iku nabi sing bangun Ka'bah. Jadi sebelumnya sudah dibangun sama malaikat Jibril, dibangun sama Nabi Adam, terus dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim. Kenapa dibangun lagi? Karena memang itu kan bentuk fisik, bentuk bangunan. Namanya juga bentuk bangunan pasti ada masanya. Tidak mungkin abadan, tidak mungkin selamanya ada terus, tidak mungkin. Yang ada terus, yang bakok adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu pasti akan hancur atau mati. Nah, begitu pula dengan Ka'bah. Ka'bah itu juga ada masanya. Beberapa kali Ka'bah itu dibongkar untuk diperbaiki.
supaya tidak membahayakan, karena itu batu dibentuk seperti kubus kotak. Nah, kita ke sana itu bukan berarti kita menyembah Ka'bah. Bukan menyembah Ka'bah. Sebagaimana dulu pernah difitnahkan oleh orang-orang kafir yang mereka mengatakan kalian ke Ka'bah itu sama juga dengan kita. Kita itu menyembah, orang-orang kafir bilang bahwa kita itu menyembah berhala yang bentuknya cetha melo-melo, bentuknya seperti makhluk. Tapi di situ ternyata kalian juga menyembah apa? Kotak ini. Nah, tapi di situ Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW juga menerangkan bahwasanya kita bukan menyembah Ka'bah, kita sedang di rumahnya Allah. Kalau kita beribadah itu membutuhkan tempat yang paling baik, tempat yang paling dekat kepada Allah. Bukan berarti Allah itu ada di Ka'bah, tapi Allah memberikan petunjuk kepada manusia, silahkan datang ke Ka'bah untuk lebih dekat kepada Allah. Bukan berarti Allah itu di atas Ka'bah atau di dalam Ka'bah. Tidak. Allah itu ada di mana-mana dan Allah itu mengawasi kita dengan berbagai macam hal, macam-macam. Tidak bisa kalau kita berkata bahwa Allah itu di dalam Ka'bah. Yang intinya kalau kita bersembahyang atau beribadah di situ pasti diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah itu sudah sering menyampaikan ketika kita beribadah di tiga masjid ini akan diterima oleh Allah ibadahnya, yaitu Mekah, Madinah, sama di Baitul Maqdis, yaitu Palestina. Tiga masjid ini dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Masjidil Haram di Ka'bah itu kenapa dimuliakan sama Allah? Karena di situ adalah pusatnya ibadahnya manusia. Yang kedua di Masjid Nabawi, kenapa dimuliakan sama Allah? Karena masjid itu adalah dibangun oleh Rasulullah yang pertama kali hijrah ke sana. Sebenarnya bukan pertama kali, tapi sebagai pusat pemerintahan atau pusat dakwah Rasulullah di kota Madinah. Jadi di sana dimuliakan oleh Allah karena adanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus dilanjutkan lagi Masjid Baitul Maqdis atau Palestina, Masjidil Aqsa, itu sebagai kiblat pertama kali manusia di bumi. Sebenarnya itu kiblatnya di sana, tapi karena di sana itu banyak orang-orang nabi, karena nabi itu keturunan Nabi Ibrahim, para nabi keturunan Nabi Ibrahim itu paling banyak ada di Israel atau Bani Israel, bukan Israel yang sekarang ya, bukan Israel yang sekarang dah, tapi Bani Israel. Israel itu negara sekarang, bukan Bani Israel itu sekarang negara. Bani Israel ini berdiam diri di sekitar Palestina, di sekitar Baitul Maqdis. Mereka di sana itu untuk bermasyarakat, dan mereka banyak jumlahnya. Ketika Nabi Ibrahim menurunkan Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan lain-lain, nah mereka ini, waalaikumsalam, tafadhol, moga binara. Sehat yang sehat, alhamdulillah. Senang, bahagia, zahir batin, insya alhamdulillah. Nah, bilangnya ya. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihi salam itu mempunyai anak dari Nabi Ismail, terus sampai kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam itulah puncak-puncaknya
orang-orang Yahudi dari keturunan Yahuda itu namanya apa, protes kepada Nabi Musa. Akhirnya di akhir setelah kepemimpinan atau kenabian dari Nabi Isa alaihi salam itu Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk memindahkan atau diperintahkan untuk pindah kiblat, yaitu ke Masjidil Haram yang dibangun oleh Allah dari pertama kali bumi ini diciptakan. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salam itu berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah anak keturunanku, Rabbana waj'alna muslimain, ya Allah jadikanlah aku. Ini Nabi Ibrahim yang berdoa, ya Allah jadikanlah aku muslimain, di antara muslim-muslim, di antara muslim-muslim yang banyak. Nah, ada juga yang menyebutkan muslimah ini, kami berdua ini muslim. Jadi Nabi Ibrahim agamanya apa? Islam. Nabi Ibrahim itu agamanya Islam, muslimain. Kedua orang kami berdua, berarti kami berdua itu siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ismail alaihi salam. Laka wa min dzurriyyatina. Jadikanlah kedua kami ini muslim, yang takut kepadamu, yang pasrah kepadamu, yang di situ benar-benar kami menyerahkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzurriyyatina, dan kepada siapa? Anak keturunan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, semua anak-anaknya ini pengen, ya Allah jadikanlah muslim semuanya. Wa min dzurriyyatina ummatan, dan menjadi umat yang selalu mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Berdoanya wa dzurriyyatina ummatan muslimatan. Ya, laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan beritahulah kepada kami tentang bagaimana ibadah kami. Kalau seandainya kami melakukan salah, wa tub alaina, dan kami bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menerima taubat dan serta berkasih sayang. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu memperhatikan anaknya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa untuk keluarga, doa untuk istri, doa untuk anak, doa untuk suami. Jadi supaya kita, anak keturunan kita ini dijadikan umat Nabi Muhammad SAW, dijadikan sebagai orang yang muslim. Rabbana wa ba'as. Terus Nabi Ibrahim juga meminta kepada Allah, ya Allah jadikanlah anak keturunan dari Nabi Adam dari Nabi Ibrahim alaihi salam rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Utusan-utusan, atau jadikanlah para anak keturunan Nabi Ibrahim ini menjadi nabi. Terbukti nabi keturunan dari Nabi Ibrahim itu banyak banget, kecuali dari Nabi Musa, kecuali dari Nabi Muhammad SAW yang jelewah itu kepada Nabi Ismail. Nabi Ibrahim itu punya anak banyak. Ada Nabi Yakub, ada Nabi Ayub dan lain-lain. Itu beda sendiri dari Nabi Ismail alaihissalam. Dari Nabi Ismail alaihissalam ini Allah menurunkan rohnya Nabi Muhammad SAW, sulbinya, menurunkan darahnya supaya sampai kepada Sayyidina Abdul Muthalib, sampai keturun kepada Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib,
kepada Sayyidina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan bahwasanya kesucian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang yang di situ mengaku keturunannya Nabi Ibrahim tapi tidak mau mengikuti Nabi Ibrahim, benar-benar dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang mengaku Bani Israel dari keturunan Nabi Ibrahim ini, mereka salah semuanya. Jadi Bani Israel, orang Yahudi ini sebenarnya sudah dimuliakan sama Allah. Dari segi kecerdasan, orang Yahudi itu hebat cerdasnya, luar biasa cerdas. Bahkan bisa jadi sebagai orang yang mulia daripada beberapa umat sebelumnya. Dari segi minta sama Allah itu selalu dikabulkan lewat Nabi Musa alaihi salam. Ya Musa, tolong sampaikan kepada Tuhanmu, aku ini lapar. Langsung dikasih makanan dari langit. Makanan itu makanan yang terindah, yang terbaik. Pada masa itu tidak ada yang bisa minta sama Allah langsung dikasih. Pasti berproses. Ini langsung dikasih turun dari langit. Ini menunjukkan bahwasanya umatnya Bani Israel ini benar-benar dimuliakan sama Allah. Tapi mereka itu selalu kufur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka disuruh menyembah Allah, tidak mau. Mereka malah menyembah sapi betina. Edan kan. Wis iki nikmat api. Aku pengen tanah sing subur, kasih tempat. Dikasih tempat sama Allah. Nih silahkan silahkan bercocok tanam di sini. Aku pengen ini, tapi langsung tumbuhkan. Tumbuh. Makanan dari kol wortel semua ada di situ. Tumbuh subur, bagus sekali. Bahkan sekarang itu kalau mau orang-orang itu mau menguasai Palestina itu sebenarnya di sana itu sangat subur sekali. Di sana sangat subur sekali. Jadi luar biasa. Orang-orang dari Bani Israel itu benar-benar sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka malah kufur nikmat Allah. Nauzubillah min dzalik. Rasulam minhum yatlu alaihim ayat 3 wa yu'allimuhul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Mereka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya apa? Anak keturunan Nabi Ibrahim ini bisa menyampaikan ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka memahami ilmunya Allah, mereka memahami membaca kitabnya Allah, wal hikmah wa yuzakkihim, dan mengambil hikmah dari kitab-kitabnya Allah, wa yuzakkihim, dan membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran. Innaka andal azizul hakim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa dan maha bijaksana. Itu doa dari Nabi Ibrahim alaihis. Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka andal azizul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini menunjukkan Nabi Ibrahim itu meminta supaya doanya dikabulkan sama Allah, umat atau anak keturunan Nabi Ibrahim supaya dijadikan muslim, ya. Muslim. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua bisa menyampaikan ayatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walau satu ayat, dua ayat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana darufna bi annana darufna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tawbah dawsili kulli hawbah wastur lana aurati wa amini rawati Ughfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil hilan wal kulli dil mahabah Fadlan wajidan mana ladhi kisabi minna il-mustafa rasulina Rabbi kulli sulli salam salam Rabbi alaihi adal habi wa alihi wa sahbihi adada tasisubi
لله في البدء والثناء والحمد لله في البدء وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.